Hai pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan saya Martin di channel ini. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk meninjau satu film jadul yang monumental, di mana mendiang Bruce Lee pertama kali dipasang jadi pemeran utama, yaitu The Big Boss. Film ini mengangkat namanya setelah dia sebelumnya menjadi sidekick Van Williams, Kato, di serial televisi The Green Hornet yang tayang di tahun 1966 sampai dengan 1967. Berkat The Big Boss, Bruce Lee akhirnya hijrah ke Hong Kong dan menjelma menjadi superstar kungfu di Asia sebelum akhirnya main di Enter the Dragon yang menandai karir internasionalnya. Sayangnya dia harus pergi untuk selamanya di puncak karirnya karena sebab yang sampai sekarang masih misterius. Dia ditemukan tidak bernyawa di rumah aktris Betty Ting Pei setelah mengeluh sakit kepala dan meminum obat sakit kepala yang dimintanya. Usianya masih muda, 32 tahun saat dia meninggal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam alur cerita The Big Boss, pemirsa sekalian. Film ini dibuka dengan diantaranya Cheng Chao-an, karakter yang diperankan oleh Bruce Lee, oleh pamannya ke Pak Chong, Thailand, untuk memulai bekerja di satu pabrik es di situ. Melalui sang paman, Chao-an diperkenalkan kepada Su Qian, yang diperankan James Tien, salah seorang buruh pabrik es dan semacam ketua dari para buruh pabrik es asal Cina di situ, di mana mereka tinggal di semacam mes, dan seorang wanita, Chow Mei, mengurus urusan rumah tangga para buruh di mes tersebut. Pertemuan pertama Chao-an dan Su Qian terjadi dalam kondisi kurang mengenakkan, di mana Su Qian terlibat perkelahian dengan para preman yang menggoda seorang gadis penjual es, di mana Chao-an dan pamannya sedang singgah di kedainya. Chao-an yang sebenarnya ingin membantu Su Qian dalam perkelahian itu dilarang oleh pamannya. Di samping itu Chao-an juga sudah berjanji pada ibunya untuk tidak terlibat dalam perkelahian lagi. Janjinya ini juga semakin dikuatkan dengan kalung jimat jade yang dikenakannya, pemberian dari ibunya. Ternyata Su Qian punya kemampuan bela diri yang bagus dan jiwa kesatria yang tinggi pula. Para preman tersebut jadi kalang kabut dibuatnya. Su Qian kemudian membawa Chao-an ke pabrik es untuk mulai bekerja di situ. Secara tidak sengaja, Chao-an mendorong salah satu balok es sampai terjatuh dan pecah. Dua buruh rekan Chao-an ternyata menemukan narkoba yang terbungkus plastik di dalam es yang pecah tersebut. Ternyata pabrik es tersebut hanyalah samaran untuk menutupi bisnis aslinya, yaitu penyelundupan narkoba. Mandor pabrik langsung melaporkan kejadian tersebut kepada manajer pabrik. Sang manajer kemudian memanggil dua buruh tersebut dan menawarkan uang tutup mulut yang lumayan buat mereka. Namun kedua buruh tersebut menolak dengan halus karena pada dasarnya mereka adalah pekerja yang baik dan tidak mau disuap. Mereka hanya ingin bekerja mencari nafkah tanpa ada masalah sambil bilang bahwa mereka tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Jadi sang manajer tidak perlu khawatir. Namun sang manajer tidak mau ambil risiko dan khawatir hal ini bisa bocor, sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi kedua buruh tersebut supaya tidak ada saksi mata. Su Qian yang curiga karena dua rekannya tidak balik ke mes, memutuskan untuk menanyakan pada sang manajer apa yang terjadi terhadap mereka berdua keesokan harinya. Sang manajer bilang bahwa mereka berdua dipanggil menghadap Big Boss-nya. Su Qian curiga akan hal ini dan memutuskan untuk mendatangi rumah Xiaomi, sang Big Boss, ditemani oleh AP, sesama buruh pabrik es, untuk mencari tahu tentang keberadaan kedua rekannya. Jawaban Xiaomi tidak memuaskan dan kecurigaan Su Qian bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang telah terjadi terhadap kedua rekannya menjadi semakin kuat. Dia mengancam akan melaporkan hal ini kepada polisi. Xiaomi yang tidak mau berurusan dengan polisi karena bisa mengacaukan bisnisnya, segera menyuruh para anak buahnya untuk membereskan Su Qian dan AP. Walaupun kemampuan bela diri Su Qian cukup baik, dia tetap kalah dalam pertarungan sengit melawan para begundal Xiaomi. Kedua orang itu akhirnya tewas dalam pertarungan tersebut. Rekan-rekan Su Qian yang punya rasa solidaritas yang kuat dan curiga telah terjadi sesuatu terhadap kedua rekannya, segera unjuk rasa di pabrik es setelah dia dan AP tidak kembali ke mes keesokan harinya. Mereka mogok kerja dan mulai membuat kekacauan di pabrik. Sang manajer kemudian menelpon Xiaomi soal huru-hara di pabrik. Maka datanglah satu bis penuh para begundal untuk membereskan kekacauan ini. Chao-an akhirnya mau tidak mau jadi terlibat dalam perkelahian membela rekan-rekan sesama Cinanya dan terpaksa melanggar janjinya pada ibunya untuk tidak terlibat dalam perkelahian lagi. Ternyata kemampuan kungfu Chao-an di atas Su Qian sehingga para begundal malah tunggang langgang dibuatnya. Untuk menyiasati hal ini, sang manajer memposisikan Chao-an sebagai mandor. Mandor terdahulu diturunkan jabatannya. Dia berharap para buruh pabrik bisa tenang dan tetap bekerja setelah Chao-an yang dianggap sebagai pembela mereka diangkat menjadi mandor mereka.
Namun, karena mereka sadar bahwa soal hilangnya keempat rekan mereka secara misterius tidak terpecahkan, mereka mendesak Chow An untuk kembali menanyakan hal ini kepada sang manajer. Chow An pun menyampaikan aspirasi mereka kepada sang manajer. Sang manajer bilang bahwa nanti malam dia akan menanyakan langsung kepada kepolisian setempat soal hilangnya keempat buruh tersebut dan mengundangnya makan malam di satu rumah makan di area pinggiran kota tersebut. Di sini sang manajer berusaha mengambil hati Chow An dan mengajaknya bersenang-senang sampai akhirnya dia mabuk dan tidur bersama salah seorang pelacur yang diundang ke makan malam itu, Sun Woo-man. Keesokan paginya, Chow An kaget menemukan dirinya seranjang dengan Sun Woo-man. Dia bergegas pergi dari rumah pelacuran tersebut. Rekan-rekan buruh yang serumah dengan Chow An menanyainya kemana dia menghilang semalam. Dengan polosnya, Chow An bilang bahwa dia ada acara makan malam dengan sang manajer dan para anak buahnya. Dari situ, rekan-rekannya kemudian jadi membencinya karena Chow An dianggap hanya bersenang-senang saja tanpa berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keempat rekan mereka yang menghilang. Chow An yang tidak enak hati dengan sikap rekan-rekannya kemudian menemui Xiaomi untuk menanyakan langsung soal rekan-rekannya yang hilang. Xiaomi bersandiwara dengan Lau Wing putranya, seolah-olah dia sendiri sudah berusaha mengerahkan para anak buahnya untuk mencari Su Qian dan rekan-rekannya namun tanpa hasil. Xiaomi memarahi Lau Wing dan para anak buahnya di depan Chow An sehingga dia tidak curiga bahwa Big Boss-nya ini terlibat dengan hilangnya mereka. Chow An pun akhirnya berpamitan pulang. Lau Wing yang tahu ayahnya adalah seorang hidung belang yang selalu mencari gadis-gadis baru untuk dimangsanya, menawarkan Chow Mei yang sebelumnya gagal untuk didekatinya kepadanya. Dia meminta imbalan uang sehingga Chow Mei bisa dia bawa kepada sang ayah. Xiaomi pun memberinya uang yang dimintanya tersebut. Karena sikap rekan-rekannya yang masih acuh tak acuh terhadapnya dan ketidakenakan hatinya soal masih belum terungkapnya keberadaan keempat rekannya yang hilang, Chow An menjadi frustrasi. Dia mendatangi Sun Woo-man di rumah pelacuran. Diam-diam Lau Wing membuntutinya. Sun Woo-man kemudian memperingatkan Chow An supaya berhati-hati terhadap Xiaomi dan komplotannya. Dia bercerita bahwa dulu dia pernah bekerja di rumah Xiaomi dan memberitahu Chow An bahwa Xiaomi menyelundupkan narkoba di pabrik esnya. Mendengar itu, Chow An bergegas menuju pabrik es untuk menyelidiki kebenaran kata-kata Sun Woo-man. Seperginya Chow An, Lau Wing membunuh Sun Woo-man karena sudah membocorkan rahasia kepada Chow An. Di pabrik es, Chow An menemukan mayat keempat rekannya yang dibekukan dalam balok-balok es dan juga narkoba yang disembunyikan dalam es. Lau Wing dan begundal-begundalnya memergokinya. Pertarungan seru pun terjadi dan Lau Wing beserta para begundalnya akhirnya terbunuh dalam pertarungan sengit ini. Mereka bukan tandingan Chow An. Chow An yang kalut karena sudah membunuh mereka pulang ke mesnya. Namun di sana dia menemukan para rekan kerjanya sudah tewas dan Chow Mei juga tidak ada di sana. Ternyata Chow Mei telah diculik oleh Lau Wing dan para begundalnya. Chow Mei akhirnya dibebaskan oleh salah seorang pekerja wanita di rumah Xiaomi. Walaupun awalnya dipenuhi keraguan-raguan, Chow An akhirnya nekat menyatroni rumah sang Big Boss untuk membuat perhitungan dengannya. Final battle di scene klimaks ini cukup seru dan dieksekusi dengan cukup baik untuk ukuran film di masa itu dan tentunya pemirsa sekalian bisa menebak siapa pemenangnya. Oke pemirsa sekalian, sekarang saya akan ajak pemirsa sekalian untuk menengok lebih jauh seputar behind the scenes film The Big Boss ini. Dari budget super ketatnya yang cuma $100.000, The Big Boss dengan sukses meraih $50 juta dari peredarannya di seluruh dunia, hampir senilai 500 kali dari budget aslinya. Lokasi film ini, Pak Chong, adalah kota kecil yang letaknya kira-kira 150 meter ke arah timur laut dari Bangkok, Thailand. Bruce Lee tinggal di sini selama kira-kira 4 minggu dan dia tidak menyukainya. Nyamuk dan kecoa ada di mana-mana, air kran di hotel warnanya kuning. Kondisi lokasi syutingnya memprihatinkan. Dari surat Bruce kepada Linda istrinya, terlihat jelas bahwa dia tidak menyukai Lo Wei, sutradara The Big Boss, dan sering terlibat perang mulut dengannya. Adegan di rumah bordil juga menampilkan pelacur asli. Kalau dari segi cerita memang terasa terlalu gampang bila kita melihatnya di zaman sekarang ini dan juga ada beberapa keganjilan. Contohnya, begitu gampangnya karakter Su Qian menuduh Xiaomi, sang Big Boss, bahwa dia telah membunuh kedua temannya tanpa bukti yang kuat dan begitu gampangnya orang-orang di sini dibunuh dengan terang-terangan pula di rumah Big Boss yang mewah dan juga di tempat terbuka. Dalam adegan pertarungan Chow An dengan Lau Wing dan para begundalnya, salah satu begundal terpukul menembus tembok kayu dan meninggalkan lubang dengan bentuk tubuhnya di tembok kayu tersebut sehingga terkesan seperti film kartun. Adegan yang menggelikan ini ada di tengah-tengah adegan pertarungan yang tone-nya serius. Di tahun 70-an mungkin hal ini tidak mengganggu.
Tapi untuk menonton di zaman sekarang, tentunya ini kelihatan lucu. Cara sang Big Boss mengatasi masalah juga terkesan bodoh dan ceroboh. Tapi maklumlah, film ini dibuat di tahun 70-an, dan untuk film bertema martial arts seperti ini, tidak perlu skenario yang cerdas, karena bukan untuk tujuan itu film ini dibuat. Jadi jangan bandingkan dengan film zaman sekarang ya pemirsa. Lupakan logika dan nikmati saja adegan baku hantamnya. Zaman ini juga belum ada yang namanya CGI, dan metode koreografi fightingnya tentunya masih tradisional, yang tentunya juga sudah ketinggalan zaman. Tapi memang begitulah film-film di zaman itu. Jadi siapkan mindset kita untuk era itu sebelum menontonnya. The Big Boss juga termasuk film yang cukup banyak adegan berdarah-darahnya. Namun di atas semua itu, penampilan Bruce Lee memang menawan di sini. Gaya berantemnya lain daripada yang lain. Ekspresinya juga memorable dan khas dia banget. Saat itu, belum pernah ada aktor martial arts lain yang punya gaya seperti Bruce Lee. Sampai saat ini pun menurut saya belum ada aktor kungfu semenarik Bruce Lee. Dia begitu karismatik dan one of a kind. Seorang Donnie Yen pun belum bisa menyamainya menurut saya. Itulah yang membuatnya begitu dipuja dan dikagumi dari generasi ke generasi. Dalam scene klimaks di mana Bruce bertarung dengan sang Big Boss yang diperankan oleh Han Ying-cheh, dia terjatuh dan kakinya terkilir saat melakukan adegan lompatan yang tinggi. Dia sampai harus dibawa ke rumah sakit di Bangkok. Film ini diproduseri oleh Golden Harvest yang saat itu masih perusahaan film yang kecil. Dan dari film ini, Golden Harvest meraih keuntungan yang cukup besar sehingga merubahnya menjadi perusahaan yang prestisius seperti Shaw Brothers. Tanpa diketahui Bruce, serial TV-nya The Green Hornet begitu populer di Hong Kong. Ini mempengaruhi warga Hong Kong untuk berbondong-bondong menonton The Big Boss. Bagi mereka, Bruce seolah mewakili kebanggaan mereka sebagai orang Asia, Cina pada khususnya, sehingga sambutan mereka begitu hangat dan Bruce dieluk-elukan saat menghadiri gala premiernya. Sambutan ini kontan membuatnya kaget dan senang sekali karena ini benar-benar di luar dugaannya. Untuk pasar Amerika, The Big Boss dirilis dengan judul Fist of Fury dengan S di belakang Fist, yang membedakannya dengan film keduanya, Fist of Fury, yang tanpa S di belakang Fist. Kelak, Fist of Fury akan dirilis di pasar Amerika dengan judul The Chinese Connection. Untuk The Big Boss, skor saya adalah 6/10. Saya tekankan di sini penilaian masing-masing orang tentu berbeda, dan skor saya tentunya subjektif sifatnya. Plot hole dalam film ini tertolong sekali dengan penampilan Bruce Lee yang memorable. Bila Cheng Chao-an bukan diperankan oleh Bruce Lee, kemungkinan besar The Big Boss hasilnya akan biasa-biasa saja. Penampilan Han Ying-cheh sebagai Xiaomi sang Big Boss juga cukup bagus dan meyakinkan. Setting film ini, Thailand, juga merupakan pilihan yang menarik, sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari film-film Hong Kong sejenis di masa itu. Oke pemirsa sekalian, demikianlah review saya di edisi ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!